Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk mendengar satu tausiah khas yang akan disampaikan oleh Yang Guru Syekh Muhammad Nuruddin Magu Al-Banjari. Pihak Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan mengucapkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran hadirin hadirat sekalian ke majlis ilmu yang penuh barakah ini. Hadirin yang dimuliakan, izinkan saya untuk membaca atau cara ringkas majlis ilmu kita pada malam ini. Majlis kita pada malam ini akan dimulakan dengan bacaan maulid syarahul tuhud yang akan disampaikan oleh barisan Imam Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan. Selepas itu kita akan mendengar tausiah yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Tuan Guru Syekh Muhammad Nuruddin Magu Al-Banjari. Seusai sisi tausiah tersebut, majlis kita pada malam ini akan diteruskan dengan acara tahnik diiringi bacaan maulid penutup. Bagi memudahkan perjalanan majlis ini, saya minta kepada para peserta tahnik yang telah pun mendaftar untuk berada di sebelah kiri saf hadapan, di sebelah kanan saya. Sekian sahaja atau cara ringkas untuk majlis kita pada malam ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan, tanpa membuang masa lagi, majlis dengan sukacitanya menjemput pengqasidah kita pada malam ini untuk memulakan majlis. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala يا ربي صل على محمد خير الورى جامع المحامي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الدور سيد كل ساجد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد زين الوجود أجل العابدين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد والنار صفي لنا الموالي. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل ووسع لنا المشاهد. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل
صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرحمن أرسله ودين حق المصطفى أحمدا صلى الله عليه وقال من خلقه ومهتدى ولم يعظم مثل طه أحدا صلى الله عليه. الحمد لله الذي من به فبه اعتنينا وحوينا سددا أرسله فينا برحمته التي عظمت فخذنا منزلا متفردا صلى الله عليه فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسمى غدا صلى الله عليه وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه ومقامه المحمود وهو محمد فالحمد للرحمن دأبا سرمدا يا رب صل على النبي وآله والمرسلين وأهله مقتدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه قامون سيدنا النبي قامون وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كرامتي إذا مس الآيات
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Sama-sama kita mulakan tadkir kita dengan melanturkan 99 nama Allah Jalla. Semuanya itu Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Khaliqul Malikul Musawwirul Ghafar
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru 13 yang menyahut datang jauh-jauh dari Janda Baik, yang datang daripada pondok pesantren, daripada Mahat Tahfiz, yang barangkali sampai 10-20 km jarak yang kita tempuh. Maka kita tidak ingin pada malam yang agung dan mulia ini, di saat dengan kita dikumpulkan di rumah Allah Jalla Jalaluhu, kalau dengan kita tidak mendapatkan yang terbaik daripada
dengan rahmatnya, yang terbaik dengan maghfirahnya. Kalau dengan kalian, kita semuanya tanpa ada pengecualian ingin hidup sejahtera, ingin hidup aman dan selamat, senantiasa selalu Allah mudahkan segala galanya dalam kehidupan kita dengan daya ingatan yang kuat, mudah hafal, mudah paham, mudah mengerti, senantiasa selalu mendapatkan perlindungan, pemeliharaan daripada Allah Jalla Jalaluhu, terelak daripada segala musibah, terelak daripada segala ancaman. Maka sebarkan salam dengan baik dan juga jawab salam dengan elok. Karena 3, 4, 5 orang saja yang menyahut salam, takkan dengan kita suhud, takkan dengan kita suhud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin. Abil Qasim Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ulama al-afadil, ulama al-ajillah, diyuban al-aizah, ahbabana fillah. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini, dalam suasana hening, dengan suasana sejuk, hujan gerimis yang membasahi permukaan bumi Kuantan, ternyata dengan kita dipilih oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk kita hadir, untuk kita bersama dalam majlis zikir, dalam majlis salawat, dalam majlis ilmu, untuk kita berada di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Maka jangan sampai dengan kita sudah terkumpul di sini, kita tidak memberikan andil, tidak memberikan sumbangan dengan semangatnya, dengan lantunannya, dengan kasidahnya, dengan sambungan dan juga dengan pujiannya. Tengok di atas, Masya Allah tabarakallah, dengan lampu kristal yang harganya mungkin tidak kurang daripada dalam 50-an ribu, mungkin sampai pada 100 ribu. Itu dengan kipas yang ada di samping-nyamping kita, itu dengan kipas yang besar, harganya dalam 40 ribuan, yang sebelah kanan juga sebelah kiri, juga dengan kipas yang berada di sebelah tengah. Masya Allah tabarakallah, dia cukup setia dengan kita. Pada saat ketika kita longgar, dia bagi kita angin, kita pun juga terasa selesa, kita pun juga terasa nyaman. Sirkulasi udara yang berpindah daripada tempat ke tempat membuat kita jadi selesa, membuat kita jadi nyaman. Begitu juga dengan lampu, Masya Allah tabarakallah, memberikan pencerahan dan juga memberikan penerangan kepada kita. Kipas dengan anginnya, lampu dengan cahayanya, sound system, Masya Allah tabarakallah, suara kita yang serak-serak itu jadi cantik, suara kita yang serak-serak pun ternyata jadi dan merdu. Masya Allah tabarakallah. Yang buruk pun hanya setakat kalian bertiga saja yang baca kasidah tadi itu, tapi macam seperti 17 sekian ramai yang berkasidah. Kenapa? Karena dibantu dengan sound system. Kalau dengan mereka kaya ramai tak bantu kita untuk berkasidah, memang kering tegak kita, kering tenggorokan kita. Kita tidak memuji sebuah makhluk. Ingat tahfiz semuanya yang pakai sorban putih dengan baik-baik, dan juga dengan para hadirin yang hadir, yang kita sanjung pada malam hari ini adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul yang kita harapkan syafaatnya. Kenapa? Dengan sorban kita letakkan di kepala. Kenapa? Dengan kita berpakaian serba putih. Kenapa? Dengan kita melaksanakan salat. Kenapa? Dengan kita bersalawat. Kenapa? Dengan kita tutup aurat. Usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Itu pesan yang dipesankan oleh Tok Khatib pada jam hari Jumat semalam, yang dipesankan kepada kita bersama. Usikum, saya berwasiat kepada kalian, saya berwasiat kepada para hadirin dengan takwa. Usikum wa nafsi bittaqwallah, agar dengan kita takwa kepada Allah. Siapa yang memerintahkan kepada Tok Khatib untuk menyampaikan
menyampaikan khutbah yang seperti itu? Siapa yang memerintahkan kita untuk kita menutup aurat dengan sholat 5 waktu, dengan puasanya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, agar kamu menjadi orang yang baik, agar dengan kita menjadi orang yang mulia, agar dengan kita sebagaimana Allah nyatakan kita sebagai semulia-mulia makhluk. Memang betul-betul dengan kita jadi kebanggaan daripada setiap makhluk. Kita makannya seperti itu. Kalau dengan sanjungan yang kita sanjung bersama itu ternyata tidak lebih daripada memuji dunia, dangdut, karaoke, hiburan, dansa. Kamu tutup mulut dengan 1000 juta dengan membisukan ucapan Anda, tak kisah. Tapi kalau pada itu kita dengan lantunan salawat, jangan tidak bersalawat, terancam walaupun dengan kita yang berhubung dengan kita, alim sekalipun, alama sekalipun, kiai sekalipun, bapak sekalipun, presiden sekalipun, sultan sekalipun, siapa saja manusianya yang kalau pada itu dengan nama baginda disebut, ternyata dengan kita tidak bersalawat, tidak melantunkan salat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, jannah, akan keliru untuk menuju jalan ke surga. Kenapa sebenarnya? Karena kita akan rahmat dan maghfirah. Kenapa ke masjid? Karena kita akan rahmat dan maghfirah. Kenapa patuh dan ibadah? Kenapa dengan kita setia? Kenapa dengan kita melaksanakan kewajiban? Sebab dengan yang kita dambakan bersama jannatin, surga, khulud la mauta biha, kekal abadi selama-lamanya. Yang kita harapkan adalah ridha daripada Allah. Yang kita dambakan itu adalah maghfirah dan juga dengan kasih sayangnya, agar dengan kita nanti pada hari pembalasan layak untuk mendapatkan surga yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita tidak ada wakil, kita dibesar tambahnya di situ saja boleh mengenai sampai hampir dalam 1.500 orang, sini pun juga 1.500 orang, sini boleh dalam 2.000 orang. Yang hadir kita saja. Jadi kalau kita senyap, kalau kita tidak menyanjung, kalau kita tidak memuji, kita nak wakilkan kepada siapa? Takkan dengan jin Islam akan bersama dengan kita pada malam hari ini. Memang secara pasti sejumlah kita yang hadir, mungkin kita katakan ramai, tapi masih belum penuh. Sebanyak kita yang berhimpun, sebanyak kita berkumpul, tentu lebih ramai lagi jumlah bilangan para malaikat yang berkerumun bersama kita. Tunjukkan agar bagaimana dengan kita pada waktu kita tunjukkan mahabbah kita, mawaddah kita, semangat kita, gairah kita yang pada waktu dengan salat dilantunkan. Jangan sampai dengan kita tidak ikut bersama dengan sahabat-sahabat kita bersalawat. Atau wabillahi taufiq. Kita bagi paruan ada di sana. Kita sudah masuk. Ya, ada di sana dulu. Nanti lah habis semuanya baru kita akan masuk. Terima kasih. Jazakumullah khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله sama-sama berzikir tahfiz jamaah yang di belakang, yang di depan sampai penyamping, sama-sama melantunkan al-Baqiyyatus Shalihah agar dengan kita pada malam hari yang mulia ini kita mendapatkan tatapan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dalam berzikir satu perkara yang elok dan bagus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Sa
sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ba'd. Mungkin agak sedikit memeranjakan dan jadi pertanyaan, tidakkah untuk kita menyahut salam, ucapkan salam hukumnya sunat, menyahut salam hukumnya wajib? Karena terdapat 1, 2, 3 orang pun yang menjawab kewajiban kita itu sudah gugur. Itulah yang namanya fardu kifayah. Kenapa sampai kadang-kadang dengan begitu ucapkan salam sampai 3 kali? Salam daripada pintu sana, salam setelah sampai ke sini, salam kembali pada tempat kita menyampaikan khutbah. Salam artinya kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, keamanan. Kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita ingin bahagia dunia dan akhirat, kita juga ingin aman dunia dan akhirat. Afsus salam nasdamu, sifatkan salam kamu akan selamat. Nanti kita tak kata kamu akan selamat nanti pada detik-detik terakhirmu di saat kamu sedang dalam keadaan nazar. Nabi kita tak katakan kamu nanti akan selamat dalam kubur. Nabi kita bersabda, sebarkan salam kamu akan selamat. Afsus salam atas kamu selamat pada detik-detik terakhir kita nanti, sehingga tidak perlu kita begitu mudah untuk ucapkan kalimat la ilaha illallah, dan juga kita akan selamat pada waktu kita berada di dalam kubur, selamat pada detik-detik kebangkitan, selamat pada waktu kita di padang mahsyar, selamat pada waktu kita menyeberang siratal mustaqim. Itu diantara daripada isi sir rahasia kenapa Nabi kita perintahkan kita untuk menyebarkan salam alaman arab tawaman dan tarif kepada orang-orang yang kita kenali dan juga kepada orang yang tidak kita kenali. Kenal tidak kenal, assalamualaikum Pak Atan, assalamualaikum Pak Ati, assalamualaikum Pak Rob, assalamualaikum Tuan Syekh, assalamualaikum. Sesiapa saja boleh jadi diucapkan assalamualaikum daripada kita yang tadinya samsing, yang tadinya dalil, yang tadinya kaki minuman, ternyata dengan salam sejahtera daripada kita. Sejahtera kamu, apakah kira-kira sejahtera kalau dia masih minum? Apakah selamat dia kalau pada dia masih mabuk? Apakah sejahtera dan bahagia kalau pada dia tinggalkan sembahyang? Boleh jadi asbab ucapan salam membuat orang ramai jadi sedar, membuat orang jadi selamat, membuat orang jadi bahagia, terlepas daripada pahala yang dijanjikan. Tapi assalamualaikum di antara daripada terapi kesehatan, boleh menjadi asbab kita akan sembuh, kita akan sehat daripada penyakit, atau daripada gangguan yang mengganggu, yang susah untuk meninggalkan rokok misalnya, boleh berterapi diri dengan ucapan assalamualaikum. Salami saja, coba sesapa saja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk khatib assalamualaikum, kalau 5.000 yang ucapkan waalaikumsalam, kamu juga selamat, kamu juga sejahtera. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Dengan cerita kejadian di negeri atau juga di Timur Tengah, di mana dengan salah seorang daripada nama Allah Jalla dikenakan karena lupa dan sibuk kerja, dia sudah sampai tidak tahu tentang kondisi kesehatan seperti apa. Pada masa pergi berjumpa dengan pakar spesialis, ternyata dengan keterangan pada masa check up, dengan hasil daripada check up itu menyatakan, Pak Ji, kalaulah masih berpeluang hidup itu tidak akan lebih daripada dalam 1 bulan saja. Dengan cerita ini supaya jangan sampai dengan kita kedekut dengan suara, karena kita tidak mau seorang mukmin, seorang hafiz, seorang guru, seorang kiai tapi punya sifat kedekut. Kita tidak boleh bermurah dengan duit, karena kita tidak punya duit. Kita tidak boleh bermurah dengan tenaga, sebab karena kita lemah. Tapi jangan tidak menjadi orang yang bermurah dengan suara. Amin. Apa susahnya untuk kita bersabkan amin, mengumandangkan imam mengumandangkan Fatihah dalam kita, imam membaca surah Fatihah dengan lantunan doa, ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami kepada jalan yang lurus. Jangan doa anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, bukan jalannya orang-orang Yahudi.
amin. Itulah insan yang senantiasa kita sebut-sebut nama beliau. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang suruh kita untuk mengucapkan amin, sehingga dengan Masjid Nabawi yang berukuran 100 hasta persegi itu bergaul dengan ucapan amin daripada sahabat. Takkan kita kedekut, takkan kita tidak mampu, tidak boleh mengaminkan mulut dengan ucapan amin. Kita kata imam walad dhalin, apabila imam mengucapkan walad dhalin, ucapkan kalian semuanya amin. Riwayat yang lain Nabi kita bersabda, "Idza amana al-imam fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin bersama imam. Fa innahu idza wafaqa ta'minu ta'minal malaikati. Apabila bertepatan amin imam dengan amin para malaikat, amin kita dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mengampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Kita tidak ada dosa, kita tidak bersalah. Apakah kira-kira tidak dosa? Pada itu dengan kita mengatur, pada itu kita berzikir. Apakah kira-kira tidak salah seketika dengan perintah demi perintah, larangan demi larangan, tapi ternyata dengan kita tidak peduli? Apakah kira-kira tidak merupakan satu kesalahan? Kita dengan grup pasar kita lebih lama, itu dengan handphone rusak lagi, Instagramnya lagi, Facebooknya lagi, YouTube-nya lagi. Apakah kita merupakan satu kesalahan? Penyalahgunaan dengan waktu. Padahal kita nonton, maka kita cerewet. Padahal kita di masjid kita mengantuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diantara daripada kesilapan, kesalahan yang berlaku dengan sesiapa saja, ternyata dengan lantunan amin, kabulkanlah ya Allah. Tidak akan ada yang namanya diktator, tidak akan ada kediktatoran, tidak akan ada yang namanya kezaliman, tidak ada yang namanya sanksi, tidak ada yang namanya kedekut, tidak akan ada perkara-perkara negatif, menyuap, mengadu domba, menipu, berbohong, khianat, curang, beracun dan sebagainya. Semua kemaksiatan itu berlaku. Padahal dengan kita tidak dapatkan bimbingan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa didombonya? Kenapa dizalimi? Kenapa disakiti? Kenapa curang? Kenapa khianat? Kenapa zina? Kenapa minum? Kenapa dengan bukit bintang? Sebab karena dengan dosa tidak dapatkan hidayah daripada Allah. Ihdina bimbingan kami, sokong imam yang membelakang kita agar kita mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla Jalaluhu. Kamu hanya punya kesempatan dalam 1 bulan saja, akhirnya jadi risau, bimbang, takut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 bulan saja peluang untuk menghirup udara segar, 1 bulan saja peluang untuk hidup di atas permukaan bumi, 1 bulan saja peluang untuk membantu kalian ke negeri akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Karena saya berjumpa dengan seorang guru, ingin meluahkan hati dan perasaan, sebab dari hari ke hari dengan hitungan waktu sudah seminggu, sudah 10 hari, tinggal lagi dalam 20 hari, waduh sudah 15 hari. Jadi minta nasihat daripada guru, bagaimana seeloknya, bagaimana sebaiknya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi kata guru bagi nasihat, guru bagikan suatu solusi kepada orang yang diprediksi akan meninggal dalam jangka 1 bulan ke depan. Dia sudah berlangsung dalam beberapa hari. Saya nasihatkan kepada awak, pergi ke Masjid Al-Jami' Al-Umawi. Masjid Al-Jami' Al-Umawi di Syria, Dimashq. Pergi kamu ke sana, jumpa sesiapapun, assalamualaikum. Boleh berdiri, boleh? Tunggu dulu. Nah, tengok sambil jalan masih kuat, alhamdulillah. Jumpa Fatih, assalamualaikum. Jumpa Pak Mul, assalamualaikum. Jumpa Kasu, assalamualaikum. Jumpa Pak Jan, assalamualaikum. Jumpa siapa saja, kamu jumpa sesiapapun, assalamualaikum. Heran, boleh
ajaib. Saya ini sakit, ada gangguan. Ikut pernyataan daripada beberapa pakar spesialis, tidak akan berusaha sampai lebih daripada 1 bulan. Ternyata nasihatnya didasarkan suruh untuk pergi ke masjid. Aku dah berobat, aku dah sembuh, aku nasihat, bukan jumpa ini. Jadi kata terus pada awalnya itu nasihat saya. Masalah kepada Allah. Jadi karena itu yang dinasihatkan, maka dengan laki-laki tadi itu pun masalah kepada Allah patuh dengan nasihat, pergi ke masjid Demes, masjid aman. Pintu depan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pintu depan singkong, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jumpa dengan Patih itu putih, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jumpa dengan Patang hitam, tentu Waalaikumsalam. Jumpa dengan Palu biru, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jumpa dengan Pajal hijau, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masyarakat semua orang disalami. Jumpa sesiapa saja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Allah Habib, Allah Habib. Orang Arab kalau kata salam dia ada doa, Assalamualaikum, Allah Ta'ala. Allah Habib, Allah Habibul jami'an. Bi amanillah, bi'idillah. Kira-kira dalam beberapa minggu ada cek akun balik, jumpa pakar spesialis, tidak ada sebarang gangguan yang mengganggu, tidak ada sebarang penyakit yang ada pada tubuhnya. Heran, terkadang mencoba penyakit boleh sembuh. Ini bukan kena diterapi dengan injection, obat, pijat, terapi tak. Assalamualaikum saja, ini Masyaallah. Jadi zikir selalu mengantuk, salamin kawan-kawan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang susah apa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang susah dapat jodoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Yang susah dapat bini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Susah dapat pekerjaan, Assalamualaikum. Sebab salam ternyata kesejahteraan. Sejahtera bagaimana kalau ada bini? Dah kawin belum? Alhamdulillah. Macam mana sejahtera kalau pada waktu kita tidak punya pendamping? Macam mana sejahtera kalau pada waktu kita terjelaku dengan penampilan? Itu rahasia daripada Rasulullah. Tengok, ada dalam beberapa tempat dengan kita disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Ada masa kita berjumpa dengan seseorang besar kecil, kamu sudah sampai dengan perempuan Nabi kita salami. Budak-budak kecil pun juga Nabi kita salami. Kami sedang bermain di pinggir jalan, kata sudah anak sering lari. Begitu berjumpa dengan baginda Nabi kita katakan Assalamualaikum kepada kami. Waalaikumsalam. Kamu juga sehat, afiat, sejahtera, aman, bahagia. Beberapa kali saya coba, tapi tidak semuanya mujarab. Beberapa kali kami coba pada masa ada roblok, turunkan kemen, polis, karena kita laju, kita tidak merasa bersalah, kita kontak perasaan kita dalam lakukan berapa KM dalam 1 jam. Jadi pada masa roblok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cik mana kelantar, oke, selamat jalan. Masa itu berkata, bicara, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sejahtera, Assalamualaikum, aman. Tapi kena bawa IC, ini SN tak ada, IC tak ada, paspor tak ada, itu bukan tawakal, itu orang kekal namanya. Astagfirullahaladzim. Oke, itu yang telah jadi pada yang patut kita sebarkan. Lepas kita salawatkan ke diri, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaqulu salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daraka salam. Itu semuanya salam. Allahumma antas salam serta kita sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Tidak hanya sekedar itu. Kalau mana tuh tidak ada tempat dengan kita kirim salam. Tolong mengerti yang dari kampung. Jadi kalau jumpa Bapak, tolong sampaikan salam Nabi ya. Karena Bapak, kalau jumpa dengan Pak Lo, Pati, katakan saya Nuruddin, salam Pati, salam akan kita sampaikan. Salam saya
salam cinta, salam hormat. Itu dulu reporter baca, salam cinta, salam cinta, salam sayang, salam satu Malaysia. Reporter saja salam, coba kita ada salam. Tapi supaya salam itu ada respon dan juga ada akan kita dapatkan pesannya, maka sesuatu pun yang bagi kita salam jangan tidak disahut, dapat pahala, dapat kebajikan, amal sudah dapat kita hidupkan, dan pada masa yang sama insya Allah kita mendapatkan kesejahteraan dan keselamatan dalam hidup. Salamun qawlan min Rabbil Rahim. Salamun itu kata-kata muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, kata-kata yang paling indah, lantunan wahyu yang paling cantik, dan juga dambaan hati agar dengan kita mendapatkan firman Allah yang seperti itu bunyinya pada hari kiamat nanti. Salamun kesejahteraan qaulan min Rabbil Rahim, perkataan wahyu daripada Sang Pencipta yang Maha Penyayang itu kepada ahli surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Berkata para malaikat-malaikat kepada ahli surga dalam hitungan detik mereka akan masuk, mereka berkata mengucapkan welcome kepada mereka, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera untuk kalian semuanya, tibtum kalian akan bahagia, fadkhuluha masuklah kalian dengan aman dan juga dengan selamat. Cukup ini untuk assalamualaikum. Jadi ya semuanya pada hari yang hadir, mudah-mudahan dengan kita terkelak daripada beberapa hadis yang diriwayatkan tentang salawat dan salam. Jadi sebagaimana kita baca bersama salawat daripada kawan-kawan, saya ikut, tapi tadi saya tak rasa, saya pun tak rasa mikrofon ini di-on-kan. Kalau saya di-on-kan tadi saya ikut salawat dengan kalian, tapi saya ikut kan? Tertakkan nama tadi pada dengan salawatan yang saya bawa tadi itu Allah kasih saja doanya. Kalau seandainya lantunan salawat, sanjungan dan pujian bisa seperti Allahumma nabi wal ali wa madhabi aqaran wa yabi, itu susah panjang, tapi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu kasus senang saja, senang. Jadi nanti kita ada yang semuanya bersama. Kalau Nabi kita hadir dengan jumlah bilangan yang mungkin dengan takbir mungkin sebaru mengakhiri Maulid kita pada malam hari ini, jadi tak ada penundukan. Ada hotel, ada pasar, ada restoran. Panggillah orang restoran itu datang ke sini dulu, sama-sama menyanjung dan memuji. Kita cemburu di Yamannya, di Amerikanya, di Rusianya, tempat-tempat yang di mana dengan mereka merupakan minoriti, tapi ternyata dalam hiburan seperti ini penuh jalanan mereka berharap. Ya Allah, kenapa tidak di negara kami? Kenapa itu tidak dengan kita? Mahabbah baru-baru ini, tapi di Masjid Dakhil Jumat saya tunjukkan konsep Habib Hadad Alawi, Ali Alawi Hadad. Ada tengok baru konsep dengan mereka dengan pakai tudung, konsep hiburan dalam beda masyarakat semangat kalau sudah sampai menetes air mata. Tapi kalau kamu senyap saja, kalau kamu diam, kalau kamu kedekut dengan suara, siapa yang menangis? Siapa yang tersentuh perasaannya? Kalau untuk lagu kebangsaan kita tidak nyanyikan tidak problem, tapi kalau pada dengan salawat menyanjung baginda, kalau kita tidak ikut, nanti kita bersabda akhta karjana akan keliru menuju jalan ke surga. Siapa ya Rasulullah? Seseorang yang seketika namaku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Riwayat yang lain, buhdan sohkan celaka secelakanya. Siapa ya Rasulullah? Man idza
idza dzukirtu indahu, sesaat seketika aku disebut dia tidak berselawat kepadaku. Nabi kita bersabda, abkhalun nasi, manusia yang paling ternegur, manusia yang paling bakhil. Pun juga man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Jadi budaya yang ada ikut serta itu kita rubah. Akan bagaimana dan kita selama secara khusus kalau nyanyi apa ya? Kopling kah, K-pop kah, dangdut kah, karaoke kah, tak payah. Kecuali kalau lagu yang ada Islamiknya. Sepohon kayu daunnya ribut, oke lah. Buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak mengaji kambing namanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang kerbau namanya. Sebuah oke, sebab kerbau tak sembahyang. Perasaan tak tadi suara kau bilang masya Allah merdunya, padahal kalau kau bilang tu ada masalahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah. Oke ya, tapi dah dengan sound system yang canggih, dengan suara yang merdu, dengan lantunan yang kuat. Allah. Kenapa kau macam tu? Orang tak dengar dah. Memang tak dengar hakikatnya. Rupa-rupanya itu di antara jadikan hakikat. Kenapa Nabi kita suruh Sayyidina Zaid bin Abi Rabbuh dia memimpikan azan, dan kita bersabda mimpi azan ceritanya panjang, tapi untuk tengah cerita Sayyidina Zaid bin Abi Rabbuh ini bermimpi melihat malaikat membawa atau seseorang membawa trompet. Boleh tak saya pinjam trompet itu? Untuk apa? Untuk mengumpulkan manusia melaksanakan salat berjamaah. Terjumpa lagi yang membawa trompet dan membawa lenteng tonggang, membawa lonceng. Untuk apa pun juga dengan tujuan yang sama. Tidakkah aku ingin ajarkan? Tidakkah kamu ingin aku ajarkan satu lantunan kata untuk kalian berhimpun melaksanakan salat berjamaah? Ucapkanlah pada tu waktu sudah tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis. Jadi siang hari saat ketika memberitahukan tentang mimpi tadi itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita tertipu sebenarnya. Sudah boleh, insyaallah. Dia bilang, sudah boleh, letih dan berdiri dulu. Tua dah, saya masih muda. Umur saya baru 46. Terbalik. 46 terbalik. Lebih kuat daripada imam besar lagi. 46 terbalik. Masih Muhammad. Setelah cerita tentang mimpi tadi itu, Nabi kita bersabda, Al-Qili Bilal, faidau anda sautan minka, perdengarkan lantunan adzan dan memimpikan itu kepada Sayyidina Bilal, sebab Sayyidina Bilal suaranya lebih lantang, lebih kuat daripada anda. Memangnya kenapa? Harus dengan suara yang merdu? Kenapa harus dengan suara yang kuat? Mungkin sahabat itu tak paham, tak ngerti. Sebab dengan mereka kalau tak kuat padaku, kita akan pergi ke masjid. Jawabannya di zaman kita sekarang. Dengan merdu-merdunya itu kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang makan tetap makan, yang nyanyi tetap nyanyi, yang main laptop dengan laptop, yang sibuk dengan sibukannya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita bersimpang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita dulu pernah berjumpa kan? Oke, dengan Tu Bilal lah simpang sekali dengan Tu Bilal. Assalamualaikum. Tu Bilal siapa nama? Rusdan. Sudah punya anak berapa ramai? 5 aja, tambah lagi. Kalau tak boleh tambah rumahnya. Oke, terima kasih Bu Bilal, Bang Rusdan. Tadi saya tanya tak pakai sound system, dah langsung disahut. Siapa nama? Pak Rusdan. Udah punya anak berapa? 5. Saya kata tambah lagi.
Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum, langsung disebut Waalaikumsalam. Tak ada. Pada waktu kita bersifat sama kita, siapa nama? Udah berapa orang anaknya? Tak perlu perlahan pun. Pada waktu kita bersifat sama kita, kita berikan respon dan juga kita sambut. Tapi kenapa ketika dengan azan dipadakan dengan suara yang jelas, dengan sound system yang canggih, dengan letak yang merdu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Sampai kita tidak mendengar, atau sampai ada yang tidak mendengar, sampai tidak memperkenalkan seruan daripada Allah Jalla Jalaluhu. Khawatir ini sedikit agak kurang asam perumpamaannya. Jangan tersinggung, jangan tersinggung, jangan tersinggung sedikit, singgung banyak boleh. Bukan untuk tuan-tuan, bukan untuk abang-abang, bukan untuk kalimat, untuk pelajar. Kambing, lembu, oke? Ada adzan berkumandang di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kata kambing, bu, apa? Kata lembu, pada tahu. B, kamu nih tanya saja memangnya you tahu itu apa? Sepengetahuan saya itu dulu saya dapat informasi daripada gerbau katanya itu azan. Maka dengan si lembu tadi itu tanya balik sama kambing, beng, azan itu apa? Azan itu seruan agar kaum muslimin pergi ke masjid untuk melaksanakan salat lima waktu. Oh iya kan? Iya. Oh jadi azan itu berarti masuk waktu salat. Betul. Azan itu panggilan agar mereka berkumpul ke masjid negeri untuk melaksanakan salat berjamaah. Benar. Tapi pada saat ketika azan dikumandangkan, saya nampak ramai yang tak pergi. Azan berkumandang tapi kenapa mereka tak pergi? Jangan tunggu masuk dari sana. Jangan tunggu kami masuk dari balas situ. Sebab selanjutnya pada manusia jahat banget si lembu. Jahat si lembu. Pada saat azan berkumandang, kenapa ramai orang-orang Islam yang tidak memperkenalkan sholat dan tidak masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah? Jadi kata lembu, tak tahulah, mungkin lembu kali mereka itu. Bukan saya kata lembu, kata satu. Itu kali yang tidak. Satu dapat pahala 27 kali enggak. Yang kedua, pasti dan pasti dengan ibadah kita akan diterima. Yang keempat, Masya Allah, kita diantara daripada manusia yang bebas daripada nifaq. Tapi kita Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan wa ma yatasuddafu anha, dan tidak akan takhaluf, tidak akan ada dengan seseorang yang meninggalkan salat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali seorang munafik yang memang dikenal pasti kenifakannya. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada malam hari ini dalam rangka kita memperingati Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisah yang paling kita idolakan, manusia yang paling kita cintai, manusia yang paling kita sayangi, manusia yang akan memberikan syafaat kepada kita, insan yang akan memberikan pertolongan kepada kita, insan yang senantiasa kita sebut dalam dua kalimat syahadat, insan yang dengan nama beliau berdampingan dengan nama Allah, majukitu ila wa dzukirtan ma'i, tidak akan disebut nama aku melainkan nama kamu juga akan disebut. Firman Allah kepada Sayyiduna Rasulullah SAW yang dengan kita ingin tidak hanya setakat dengan kita mencintai beliau, tapi juga dengan kita dikumpulkan dengan baginda nanti di dalam surga, dan dengan rumusannya tapi kita bersabda man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, hidupkan
hidupkan sunnah menyahut adzan, hidupkan sunnah mendahulukan yang kanan. Nanti masa kita balik kasut kita, setepak kita sudah buat mesin, maka pada waktu kita memakai kasut, masukkan kaki kanan terlebih dahulu, baru kaki kiri. Pada waktu kita jalan terus kita sampai ke rumah, pada waktu kita sampai ke masjid, kita tanggalkan kasut kita, tanggalkan yang kiri dulu, baru yang sebelah kanan. Pakai baju bukan seperti itu tayamum. Pada waktu kita memakai baju, dahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, lepaskan kiri, pakai baju kanan. Pada waktu kita pakai baju, dahulukan yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Pada waktu kita tanggalkan yang sebelah kiri, baru yang sebelah kanan. Seronok Nabi kita tengok. Apalagi kalau pada waktu kita makan dan minum, jangan ada seorang pun yang masih juga makan minum dengan tangan kiri. Nabi kita kata haram jadah. Nabi kita kata sekarang goblok, tidak minta maaf dengan bahasanya. Astagfirullahaladzim. Nabi kita kata syaitan alladzi ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa yuqdi bishimalihi wa ya'khudhu bishimalihi, yang makan dengan tangan kiri, yang minum dengan tangan kiri, yang memberi dengan tangan kiri, yang menerima dengan tangan kiri. Innama huwa syaitan. Kita takna kalau dengan baginda sebut kita macam tu yang masih merokok. Kadang-kadang mereka buat benda pelik macam mana? Pada tu makan keripap tangan kiri, tapi merokok tangan kanan. Baca doa, kalau barik anak gimana sahabat kita. Jangan begitu, kesian baginda. Jadi mungkin kita tak banyak usaha, tidak banyak upaya, tidak banyak pengorbanan untuk membuat baginda jadi seronok, untuk membuat baginda jadi senang dan ceria dengan kita. Tapi paling tidak jangan sampai buat baginda jadi kecewa, jangan sampai buat baginda jadi sedih dengan kita. Akan bagaimana dengan baginda tersenyum lebar seperti yang saya katakan tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun dia tidak pakai tudung, tapi semangatnya. Yang walaupun dia tidak pakai tudung, tidak tutup aurat, tapi sampai meleleh air matanya. Boleh jadi tetesan air mata seperti itu sanggup mampu untuk menghapuskan neraka Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, sebesar seumpama ukuran lalat yang keluar daripada kelopak mata seseorang, itu mampu untuk memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila akan ada semangat, bila akan ada suasana hening membuat kita jadi terharu, itu kalau pada waktu kita sama-sama berpikir. Orang tabligh pada masa berkumpul, mereka pada juga menangis. Pada waktu kita dengan Habib Umar, baik itu di dataran juga di stadion, orang ramai boleh menangis. Tapi pada waktu kita dalam pengajian, ada 3 orang di situ.